tadi lidzakari mislu hadzil unsayain, Allah menggunakan kata zakar dan unsa. Bukan rijal, bukan walad, bukan perempuan, bukan, tapi betina dan jantan. Karena ini berlaku untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk manusia. Jadi jantan betina. Jadi kalau kok ada yang between, in between, kalau trans itu kalau laki-laki pindah ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Ini mungkin bapak-bapak heran nanti nih, di masyarakat kita ada yang tidak mau berjenis kelamin, yang disebut dengan non-binary. Tidak mau disebut laki-laki, juga tidak mau disebut perempuan. Aneh tapi nyata, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Jadi kalau ada acara-acara di nginep gitu pasti tanya nih, male, female, neither. Saya bilang, saya tanya panitia, Bapak ini neither apa maksudnya? Boleh ambil piring kosong. Oh, jadi jenis kelamin itu ada 3, 4, 5 adalah banyak ya. Ya. Jadi luar biasa di dalam surat An-Nisa ayat 11 menentukan bagian anak dan orang tua dalam satu ayat yang sama. Lidzakari mislu hadzil unsayain, ya tadi itu 2:1. Kemudian ibu, nah, ibu selalu mendapat bagian pasti. Jadi kalau kita lihat di sini, next slide coba Mas. Oke, sebentar sebelum sampai sini. Jadi kalau disebutkan ibu, anak perempuan, kalau An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ayat 11 tadi yang saya bacakan, laki-laki banding perempuan 2:1. Kalau anaknya 2 perempuan atau lebih, mereka 2/3. Kalau anaknya 1/2. Kemudian orang tua, bapak ibu dapat bapaknya 1/6, ibunya 1/6 kalau yang meninggal punya anak. Kalau yang meninggal tidak punya anak tapi ada ibu, nggak punya saudara, maka ibunya 1/3, bapaknya sisa. Kalau yang meninggal punya saudara tapi tidak punya anak, maka ibunya 1/6. Iya, sebuah angka yang fantastis, ya. Ibu 1/6, 1/3, 1/6. Tadi saya sebutkan untuk menyebutkan kasih sayang ibu berapa kali? 3. Kelipatan 3. Kelipatan 3. Bapak untuk mendapatkan bagian pasti hanya disebut 1/6. Jadi di sini kalau ada bapak, dia dzul faraid atau al-sobah. Tapi ibu selalu pasti. Artinya bahwa kalau saya katakan ini saya punya oasis ada 5. Saya kasih ke Ibu Joko, Bu Titi 3, sisanya Pak Joko. Siapa yang saya dulu kasih? Bu Titi dulu, Bapak belakangan. Asobah ini. Apa yang hebat? Yang hebat Allah memberikan tadi perempuan. Perempuan selalu diberikan posisi dzul faraid. Orang yang mendapat bagian pasti untuk apa? Memberikan perlindungan hukum. Perempuan begitu dia ada dampingan laki-laki, dia menjadi asobah, bagian sisa. Dengan ketentuan bagian laki-laki tergantung bagian perempuan. Sama, kita punya uang 1 juta, nggak ada 1 rupiah jadi 1 juta? Enggak. Itu namanya teori pemasaran. Harga 499 juta di situ tuh apartemen, padahal 500 juta sebenarnya. Jadi Allah memberikan bagian kepada perempuan selalu saja bagian pasti. Bapak pastinya di sini 1, yang lainnya bagian sisa atau asobah. Ya. Jadi pembagian waris di sini adalah bagian yang memang sudah Allah tentukan sedemikian detail. Tidak ada yang terlewat. Persoalan apapun kalau untuk waris selesaikan dalam Islam selesai. Sehingga di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 disebutkan yang 13. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu
yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Jadi barang siapa yang mengikuti ketentuan Allah masuk surga. Yang tidak mengikuti masuk neraka. Pilih yang mana? Surga dong. Nah, persoalan di kita nih, ada mindset di kita, pokoknya bagi rata, laki-laki perempuan. Kata Allah jangan, saya yang punya kuasa. Tapi diskriminatif? Tidak. Karena bicara waris adalah juga bicara nafkah. Ini kadang orang lupa. Nafkah. Hartanya mau, tapi menafkahi gak mau. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ya, saya banyak menyelesaikan kasus waris dan luar biasa, luar biasa. Sampai saya belum pernah menyelesaikan waris sampai nangis, Pak. Jadi ibu ini punya anak 5, 2 perempuan, 3 laki-laki. Anaknya bilang, "Ma, harta yang ini mana, Ma? Ma, harta yang ini mana, Ma?" Saya langsung nangis, Bu. Saya bilang, "Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan ibu saya. Dia bukan ibu biologi saya, tapi kebayang saya kok jadi orang tua kayak gini, ditujuk-tujuk sama anaknya." Terus ibunya bilang, "Bu, anak-anak saya ini udah saya kasih emas 1 kilo, saya bagi-bagi." Ya Allah, Bu, saya 1 kilo gula, dia 1 kilo emas. Coba, Bu. Tapi masih tuh, jadi ibunya kayak pesakitan. Saya gak tega, Bu. Saya bilang, ada ya anak kayak gini. Ada lagi yang belum lama ini saya menyelesaikan kasus waris. Saya juga, ada ya. Jadi ada bapaknya sudah pikun, anaknya 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kemudian anak perempuan, "Bu, boleh nggak bapak saya yang rawat tapi saya digaji?" Bengong nggak sih, Bu, ada anak mau merawat bapaknya dengan catatan dia digaji. Saya bilang, dari mana? Ya dari pensiun bapak saya ambil nanti. Kan sama aja, Bu, kalau panggil perawat. Kebayang nggak, Bu, Pak? Ada nggak orang tua kita dulu kita gaji untuk merawat kita? Fakta. Saya sampai astagfirullahaladzim. Iya ya, ada ya. Udah saya tanya aja sama ahli waris lain, gimana nih? Ya udah deh, Bu, nggak apa-apa deh. Yang lainnya juga pasrah. Cuman buat saya big question aja tuh. Kok ada ternyata ya. Jadi itulah bolak wali itu. Bolak balinya kalau kita tidak bisa menanamkan agama kepada anak, balinya adalah ke kita. Sehingga surat An-Nisa disebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Khawatirlah engkau manakala meninggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah. Ibu-ibu, saat ini anak-anak disebut dengan generasi strawberry. Indah dilihat tapi busuk di dalam. Dia mudah busuk. Saya karena ngajar dari tahun 84. Saya lihatlah anak-anak sekarang itu Masya Allah rentan. Baru disenggol sedikit marah. Oh, kita kan dulu kan tahan banting, anak-anak sekarang enggak. Sebentar mau bunuh diri. Terus saya tanya, kenapa bunuh diri? Ya kan biar gak nyusahin orang, biar persoalan saya selesai. Masya Allah. Saya prihatin. Dan sekarang saya diamanahkan jadi kepala asrama kampus UMJ. Kebayang anak saya banyak banget loh. Bagaimana kerentanan secara psikologi anak-anak ini. Kalau Gen Z udah lewat, karena persoalannya yang lain ya. Jadi kembali kepada ketentuan ini. Next slide, Mas. Habis, oke. Jadi tadi kembali saja, kembali back. Ya ini ya. Jadi surat An-Nisa ayat 11 bicara anak dan orang tua. Suami istri di mana? Di dalam surat An-Nisa ayat 12. Jadi janda, duda, saudara seibu ada di surat An-Nisa ayat 12. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 176 menyebutkan tentang saudara kandung atau saudara sebapak. Nah ini hati-hati nih. Kalau bapak-bapak menikah siri dengan yang lain,
Harus muncul sekarang Pak. Karena saya banyak menangani kasus waris. Dia bilang, Bu, sepeninggal suami saya muncul perempuan-perempuan yang mengatakan saya istri sirinya, saya anak sirinya. Terus gimana Bu? Inilah yang disebut dengan fitnah setelah kematian. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Jelas-jelasin aja, karena kematian itu jangan sampai meninggalkan fitnah di kemudian hari. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah di mana kita menyelesaikan kasus waris? Ada 3 formasi. Jadi pertama adalah dalam bentuk permohonan. Jadi kalau para ahli waris itu sepakat bagi rata, boleh. Sepakat bagi rata, sepakat. Tapi harus tertulis. Karena itu bukan lagi waris, tapi hibah antar ahli waris. Jadi kalau orang tua mengatakan nanti kalau ibu wafat, pokoknya yang laki perempuan bagi rata, tidak boleh. Nggak boleh. Kalau orang tua yang menyatakan nanti bagi rata, nggak boleh. Tapi kalau ahli waris sepakat bagi rata, boleh. Kenapa? Karena menjadi hibah antar ahli waris. Bahkan mereka nggak ngambil juga boleh. Jadi ada kasus di mana seorang ini dia berhasil kepada anak-anaknya. Dia bilang, saya tidak akan mewariskan harta, saya akan mewariskan ilmu. Tapi saya nggak sekolah. Jadi silakan kalian sekolah. Udah berhasil semua, dikasih rumah, kendaraan sama, nilainya sama. Begitu orang tuanya wafat, mereka nggak ambil harta yang ada, wakafkan. Indah nggak Bu? Indah. Sebab mereka katakan orang tua kami sudah memberikan ilmu. Ilmu adalah harta yang sangat berharga. Jadi dengan ilmu bisa cari harta, tetapi dari harta susah untuk kemudian ilmu datang meresap enggak, karena dia harus step by step. Ada lagi saya memberikan penyelesaian waris di mana para ahli waris, saudara kandungnya mengatakan saya lepas hak. Karena kakaknya abangnya yang wafat ini dulu sudah memberikan semuanya. Jadi adik-adiknya dikasih pekerjaan, dia punya perusahaan besar. Adiknya dikasih pekerjaan, kasih rumah, kasih kendaraan, sehingga waktu abangnya wafat kami lepas hak. Saya bilang, oke, bikin pernyataan lepas hak, berarti istri dan anak angkatnya yang dikasih. Gak apa-apa, boleh. Karena bicara waris adalah bisa bicara hak. Jadi harus ke pengadilan, kan nggak sengketa, betul tidak sengketa. Tapi peralihan hak dari pemilik harta yang sudah wafat itu harus ada prosedur administrasi. Jadi kalau ada yang meninggal, maka urus dulu itu akte kematian, kemudian buat SPAW, surat pernyataan ahli waris. Siapa ahli warisnya? Anaknya, kalau ada anak, ada istri. Kalau masih ada orang tua. Kalau tidak ada anak, tidak ada orang tua, ada saudara enggak? Ada sebut saudara kandung, ada saudara sebapa, ada saudara seibu. Itu semua ahli waris. Nah, untuk membuktikan bahwa dia adalah ahli waris, maka harus disertakan kakak. Jadi di kakak kan ada kolom nama ibunya, kolom nama bapaknya, membuktikan bahwa ibu bapak kami sama, kami adalah saudara kandung, maka buktikan melalui kakak, kartu keluarga. Hanya harus diperhatikan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di rumah lihat kakak anak-anak kita, apakah spelling nama kita sama dengan yang di kakak? Karena sekarang semua kan sistem, salah spelling nggak masuk. Nah, gimana kalau salah spelling? Maka bikinlah surat pernyataan bersama bahwa nama yang ada di kolom orang tua atau ibu adalah satu nama yang sama yang seharusnya tertulis ini. Sebutkan. Ya, karena sekarang by sistem Pak, makanya harus dicek dari sekarang. Kemudian disebutkan bahwa kalau permohonan diajukan maka ada 3 opsi. Di wilayah KTP dari pewaris. Jadi kalau di Jakarta Timur ya Jakarta Timur, atau di wilayah objek waris. Itu yang namanya yurisdiksi. Atau di wilayah salah satu para ahli waris. Boleh.
Jadi meskipun nggak sengketa harus disebutkan siapa ahli warisnya A, B, C, D, E. Oke.